Ada pertanyaan, Assalamualaikum Buya, apa itu Wahabi? Bagaimana sikap kami sebagai orang awam untuk ilmu supaya tidak ikuti kajian yang keliru? Tak usah dengarlah orang cerita-cerita begini. Hari ini orang mulai berceramah yang terfikir oleh dia pengikutnya banyak. Ini meleset sebenarnya dari tujuan dakwah. Dakwah itu tidak mengajak orang ke kita, tapi mengajak orang kepada Allah. Dakwah itu bukan menyampaikan pesan kita, tapi pesan Allah dan Rasul. Jadi orang gelisah betul sekarang kalau jumlah pengikutnya berkurang dan berbagai macam. Orang ikut kepada yang lain, tidak lagi mengaji kepadanya. Saya heran kok cara berfikir begitu. Nah, sehingga ada pula yang membuat absen muridnya. Memang sekolah. Saya mau dengar, saya silakan, yang tidak tidak ada urusan. Tugas kita menyampaikan. Nah, karena inilah makanya akhirnya dakwah itu sekarang seperti orang membuka lapak di pasar. Nah, kerajonya main tuding suak kida. Oh ini. Oh ini kelompok itu, itulah. Nah, Wahabi ini dulu muncul di awal-awal Islam, pemerintahan Islam, adalah bahagian dari kalangan Khawarij. Nah, Abdul Wahab bin Rustum namanya. Ini kelompok yang sangat sadis. Orang yang berbeda saja mereka bunuh. Itu muncul di daerah Afrika dahulu. Nah, itu yang disebut dengan Wahabi awalnya. Tapi kemudian karena berbeda faham, ya, akhirnya dan ditambah dengan perseteruan politik juga, maka muncul pula lah penggelaran Wahabi kepada orang-orang yang mengikuti pemahaman dari salah satu pendiri kerajaan Saudi Arabia. Di kerajaan Saudi Arabia itu didirikan oleh dua orang tokoh politiknya adalah Ibnu Saud, ya. Nah, itu bernama Saudi. Kemudian ada ulama yang mendampinginya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, beliau ini memiliki misi untuk melakukan islah, tajdid, reformasi dan pembaharuan terhadap ajaran Islam yang menurut pemahaman dia, dan juga bukan beliau saja, banyak yang diselewengkan. Nah, dia mulai menegakkan syiar, yaitu memurnikan tauhid. Nah, akhirnya di dalam perjalanannya, di dalam gerakan yang dia lakukan, kadang berbenturan dengan kelompok-kelompok lain, terutama adalah kalangan-kalangan ahli tasawuf dan at-turuq as-sufiyah, ahli-ahli tarikat. Nah, mulailah tuduh-menuduh ini. Nah, dikatakan Wahabi lah. Bahkan ada pula yang mengatakan lebih sesat dari ini, dari itu. Nah, padahal dari sisi fikih, Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan para pengikutnya sampai ulama-ulama Saudi sekarang, mereka lebih cenderung menganut fikih mazhab Hambali yang merupakan salah satu dari fikih Ahlus Sunnah, mazhab fikih Ahlus Sunnah al-Jamaah yang masyhur. Kan ada 4 mazhab. Ya, salah satunya adalah mazhab yang imamnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan secara akidah, beliau-beliau itu memang banyak menukilkan pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lain-lain. Jadi kalau saya melihat
tuduhan-tuduhan Wahabi dan berbagai macam, ini adalah buah dari usaha orang untuk membenturkan antar umat Islam. Nah, karena itu semenjak dahulu saya tidak berminat untuk ikut-ikut di dalam perdebatan-perdebatan yang seperti ini. Nah, termasuk sekarang juga ada Salafi dan berbagai macam. Saya semenjak dahulu mengajak umat, banggalah menjadi seorang Muslim saja, selesai. Selama ada kajian memiliki dasar-dasar yang kuat dalam syariat kita, tidak ada masalah untuk kita terima. Yang paling berbahaya adalah ketika orang memberikan kajian Islam tapi tidak ada dalil, hanya berdasarkan katanya-katanya. Atau dia mengatakan dia mendapatkan wangsit lah, inilah, itulah, yang tidak berlandaskan kepada sumber ajaran dan dalil-dalil syarak, itu yang berbahaya. Jadi kecenderungan-kecenderungan dalam mazhab, saya rasa jangan sampai membuat kita saling bermusuhan satu sama lain. Jadi kalau saya menyarankan, kalau mau mengaji kepada para ulama dan para da'i, bukanlah orang-orang yang terlalu mudah menyudutkan dan membuat orang menjadi kelompok tertentu, kemudian mengajak orang untuk memusuhinya selama tidak ada bukti yang jelas. Anehnya orang-orang seperti ini kadang dengan kelompok yang jelas-jelas sesat biasanya mesra, bahkan dengan non-muslim bisa mereka berangkulan. Ya kan begitu kan? Dengan orang yang berbeda faham saja, yang menggerakkan pasukannya untuk membubarkan pengajian. Nah, ini yang berbahaya. Jadi karena itu jangan terpengaruh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan antar umat Islam seperti itu. Jadilah orang yang lapang dalam hal-hal yang memang dituntut kita saling memahami dan punya prinsip dalam perkara-perkara yang kita harus tegak di atas prinsip kita. Gitu. Jadi tidak usahlah terlalu dilayani betul istilah-istilah begitu.